Yang mau makan siang siapa? Oke. Anak sekolah, dia udah lepas. Yang mau makan siang siapa? Yang mau makan siang siapa? Bapak nanya, Pak Ganjar nanya, Pak Ganjar bertanya-tanya siapa yang mau makan. Nih, dengerin. Buat Bapak Ganjar Pranowo yang bilang siapa yang mau makan, kita yang mau makan. Tengok. Udah menjawab pertanyaan Pak Ganjar. Udah kan? Ini parah ini. Guys, kalian pasti kenal dengan tante ini nih. Tante ini nih. Dia ini saking sibuknya ngurusin aib orang lain sampai lupa dengan aibnya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Usut punya usut, ternyata nama dia ini bukan dokter Tipa, tetapi Suparti Waginosari, itu nama aslinya. Kok jauh banget sih dari Suparti Waginosari menjadi dokter Tipa? Itu dari mana itu Tipa? Makanya Tipa, jangan ngurusin aib orang lain mulu. Jadi aib kamu tuh dibongkar sampai ke akar-akarnya sama netizen tuh. Jadi untuk para netizen, jangan pernah panggil orang ini dokter Tipa, tapi panggillah dengan panggilan dokter Wagino atau dokter Suparti. Apa sih coba sih. Ngapain harus manggil dokter Tipa ya kan? Orang nama dia juga udah jelas-jelas Suparti Waginosari. Halo dokter Wagino. Halo dokter Suparti. Saya ingin menanggapi komentar teman yang sudah komentar di VT saya. Saya tidak peduli latar belakang Anda, yang jelas kalau menghina PDI Perjuangan hati-hati. Apakah ini bentuk ancaman? Menurut saya iya. Dia sedang mengancam saya. Saya juga menerima kalimat-kalimat yang serupa dari orang yang berbeda di DM saya. Makanya saya tidak membuat VT. Tapi kali ini saya bikin lagi. Kenapa saya harus takut? Yang saya bela adalah sebuah kebenaran. Yang saya bela adalah orang yang sudah berjasa untuk bangsa dan negara Indonesia selama 1 dekade, 10 tahun. Apa untungnya orang-orang seperti ini mengancam saya? Saya hanya membela orang yang sedang dizolimi, orang yang sedang difitnah, orang yang sedang diperlakukan dengan sangat tidak baik. Walaupun beliau sudah purna, keluarganya diacak-acak, anak-anaknya diacak-acak, mungkin kelak cucunya pun akan diacak-acak. Apa yang menyakiti Anda karena tindakan Bapak Joko Widodo beserta keluarga? Sehingga apabila orang lain membalas perbuatan dari partai yang Anda bela, Anda kemudian mengancam secara perorangan. Kami para pecinta Jokowi, kalau ada orang yang menghina, melecehkan, membuat fitnah, membuat hoax untuk keluarga Bapak Jokowi, kami akan bergerak. Kami tidak takut. Walaupun dia punya power, walaupun dia punya kekuasaan, tapi kami melangkah sesuai dengan tegak lurus kami pada pemerintah yang ada saat ini.
Kalian para buzzer, saya katakan para buzzer, terserah kalian pun katakan saya buzzer, tidak masalah. Kalian para buzzer tidak menghargai Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden. Kalian hina Ibu Jokowi, Ibu Iriana Jokowi, Bapak Jokowi dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, di mana mereka tidak pernah melakukan itu. Bukan masalah terong-terongan yang difitnahkan oleh Ibu Koni, namun juga mereka yang memfitnah, menghubungkan antara reklamasi dengan Jokowi, antara patok sejauh 30 km dari Bambu dengan Jokowi. Bahkan mungkin Anda pun akan menyalahkan Jokowi manakala di Los Angeles, di California ada kebakaran. Jangan-jangan Anda pun menyalahkan Jokowi saat terjadinya perang di Gaza. Normal sedikitlah otak Anda. Anda mau menghina-hina saya tidak masalah. Silahkan. Anda merasa lebih hebat dari saya. Silahkan, karena saya pun tidak pernah merasa hebat. Saya biasa saja. Kalau saya memiliki gelar yang banyak, karena saya memang hobi kuliah. Saya penulis buku ajar. Cita-cita saya adalah memberikan manfaat dari apa yang saya dapatkan pada saat kuliah ke masyarakat dengan tulisan-tulisan saya. Apalagi yang akan Anda hinakan kepada saya, akan Anda ancamkan kepada saya. Saya tidak takut. Sama sekali tidak takut. Justru Anda sekarang harus berkaca bahwa saat ini PDIP sedang merapat ke Bapak Prabowo. Mereka tidak tahan untuk menjadi sebuah partai yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka ingin menjadi mitra dari pemerintahan. Di dalam jajaran itu, bukankah ada wakil presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka? Dan saya yakin Pak Prabowo punya hati dan nasionalisme yang tinggi. Jadi gak masalah kalau mereka mau merapat. Asal agenda mereka bisa terekam dengan jelas. Mereka merapat bukan untuk menggulingkan Gibran. Mereka merapat bukan untuk membuat negara di dalam negara. Mereka merapat bukan untuk menumbuhkan kembali HTI, FPI, dan organisasi-organisasi terlarang lainnya. Dan mereka merapat bukan untuk membuat kasus Hasto Kristianto menjadi hilang di telan bumi. Dulunya saya berpikir bahwa buzzernya FPI dan HTI dari partai PKS itu sangat kejam. Ternyata buzzernya PDIP lebih kejam. Kita yang di bawah jangan bertengkar karena masalah-masalah yang ada saat ini. Karena kita tidak tahu politik. Di mana saat ini mereka tampaknya renggang, saling membenci. Tapi kemudian mereka baik berbalik arah karena suatu kepentingan tertentu. Untuk pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, hati-hati dengan orang-orang yang merapat kepada pemerintahan Anda. Anda harus awasi agenda apa yang terselip di dalam niatan untuk menjalin kedekatan dengan Anda. Kita sebagai rakyat juga harus mengawasi. Apabila setelah Ibu Mega dan Pak Prabowo bertemu saling makan nasi goreng bersama-sama,
bercanda bersama-sama. Kemudian 1 bulan kemudian Bapak Hasto Kristianto kasusnya hilang dari peredaran. Hati-hati, karena ternyata di sini saya juga melihat berita bahwa BLBI ada di balik ini semua. Siapa yang tersangkut dengan kasus BLBI? Semua orang juga tahu beliau siapa. Salam waras buat semua.